البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Wasa'yu fi namaihi, yang dikecualikan dari larangan tadi secara menyeluruh. Yang dikeluarkan dari larangan tersebut adalah apa? Sa'yu, mengusahakan dalam berkembangnya harta tadi, itu dibolehkan. Artinya, kalau memang memiliki kemampuan dan merasa amanah bagi dirinya, untuk menjaga kecurangan dan kedzaliman terhadap harta tersebut, maka boleh seorang itu mendekat harta tadi, mengusahakan dengan upaya untuk mengembangkan binamaihi. Nama maknanya ziyadah, supaya harta tadi bisa bertambah, berkembang. Qala Mujahid rahimahullah ta'ala, misalnya dari seorang tabi'i yang mengambil riwayat dari sahabi, allati ya ahsan, cara yang paling terbagus untuk mendekat kepada harta tadi, billati illa billati ya ahsan, cara yang terbagus adalah at-tijaratu fihi, at-tijaratu fihi fil dalikal mal, mendagangkan, berdagang dengan harta tersebut, mengembangkan dengan cara berdagang dalam harta tadi. Ini cara yang terbagus yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala. Mujahid adalah seorang tabi'i. Fauzan, ketawa ngapain? Siapa yang kamu tawakan? Perhatikan. Wa qawlu hatta yablugha asuddah. Asuddah adalah tamyiz. Hatta seorang sampai anak tadi yatim yang dikatakan memiliki tamyiz, mumayyiz, bisa membedakan antara manfaat dan madarat bagi harta tadi. Ketika dia belanjakan, ketika diurusi sendiri. Maka kalau umurnya sudah balik tapi dia tidak bisa membedakan antara harta akan rusak, akan binasa, akan hancur, akan habis, maka jangan diserahkan dulu. Walaupun sudah balik. Kadang karena orang tadi harus memiliki safah kebodohan. Balik tapi bodoh. Maka dikatakan oleh Imam Malik, qala Malik wa ghairuhu warusdu wa zawalus safah. Safah asudda hatta yablugha asuddahu, yakni arusdu. Wa zawalus safa, sampai dia ini memiliki rusd, apa? Tahu tentang mana yang baik, mana yang jelek dalam mengembangkan dan menggunakan harta tadi. Zawal hilang, safa hilang kebodohan. Ma'al buluk bersamaan dengan kebalikan. Orang sudah balik. Tapi balik tok. Balik tapi ternyata orangnya nggak bisa mengatur hartanya, maka ini perlu dikatakan mahjur, dibatasi usahanya dalam mengurus hartanya. Ruya nahwu hadza an Zaid bin Aslam. Ruya nahwu hadza, diriwayatkan semakna dengan kalimat ini. Au takriban, ataupun mendekati makna ini, itu namanya nahwu. Mana nahwu semisal. Diriwayatkan semisal dengan kalimat tadi dari Malik. Juga ada riwayat yang semisalnya dari Zaid bin Aslam dan Sa'bi. An Zaid bin Aslama wa Sa'bi wa Rabi'ata wa ghairihim. Rabi'ah yang dikatakan Ahlur Ra'i dan yang lainnya. Dikenal dengan Rabi'atu ar-Ra'i. Apa ya, ikhwah?
Dan ini semuanya ya ayat yang dibawakan di sini terkait dengan hukuk tauhid. Hak-hak tauhid. Mematuhi perintah dan meninggalkan larangan itu termasuk memberikan haknya tauhid. Wa qawluhu atau wa qawlihi wa uful kaila wal mizana bil qisti. Dan penuhilah al-kail takaran. Kail takaran. Wal mizan timbangan. Bil qisti dengan yang adil. Perhatikan ya ikhwah. Di antara hukuk tauhid adalah kita disuruh menunaikan timbangan secara sempurna. Takaran secara sempurna, jangan dilakukan kecurangan di dalamnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Katsirin, ya'muru ta'ala bi iqamatil adl fil akhdhi wal i'ta, dalam mengambil dan memberi, menjual dan membeli, supaya menegakkan keadilan. Dan adil ini adalah bukan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku ribawiyah. Yang mereka menamai adil adalah administrasi. Riba itu disebut dengan administrasi biar adil. Riba itu mereka sebut dengan apa? Bunga. Tahu? Riba disebut dengan bunga. Kenapa? Karena bunga itu indah. Jadi bagus. Bunga indah. Ya, kembang. Bunga. Riba disebut dengan bunga. Biar bagus. Itu namanya curang. Nah. Supaya enggak dikatakan riba, dikasih nama administrasi, biaya apa? Ngurusi. Itu bukan yang dimaksud dengan al-adl. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Suatu jiwa tidaklah dibebani kecuali atas kemampuannya. Apa maknanya? Apa makna illa wus'aha? Min istihadin bi ada'il haqqi wa akhdhihi. Suatu jiwa tidaklah dibebani kecuali dengan kemampuan usahanya, yaitu berupa ijtihad, bersungguh-sungguh. Memiliki kesungguhan dalam menunaikan al-haq, menunaikan haknya orang lain. Wa akhdi, dan mengambilnya. Ini hartanya yang tadi itu, kalau seorang yang mengurusinya dengan upaya sudah mencurahkan kemampuannya dalam berbuat yang hak, yang adil, baik mengambil dan membelanjakan, ini dimaafkan. Ketika ada kekurangan, ada kesalahan yang tidak disengaja, maka dikatakan fa'in akhta'a, maka jika salah dan keliru, akhta'a maknanya salah dan keliru, ba'da istifragir wus'i, setelah mencurahkan kemampuan, wusuk kemampuan, setelah mencurahkan kemampuan, wa badli zuhdi, dan setelah mencurahkan kemampuannya, sama saja istifragul wus'i wa badli zuhdihi sama maknanya. Fala haraja, maka enggak ada kesempitan, enggak ada dosa atas dia, dengan semaksimal upaya untuk berbuat adil dengan harta, dalam harta tadi. Ini menunjukkan ya bahwasanya seorang ketika mau maju dalam mengurus hartanya anak yatim dari keluarganya ataupun orang lain, benar-benar harus memiliki sikap pada dirinya, kepercayaan pada dirinya, yakin dia akan berbuat adil. Ya kan? Kalau memang dia khawatir akan berbuat curang, maka lebih baik mundur. Afum, sekarang ini banyak pondok Al-Aitam. Kamu tahu pondok Al-Aitam? Pesantren ataupun yayasan Al-Aitam, muasasah ataupun yayasan Al-Aitam.
Di situ kadang orang yang sudah enggak yatim lagi masih diberi makan dengan harta anak yatim. Karena yatim adalah sebelum buluk, sebelum balik. La aitama badal buluk. Tidak ada sifat yatim setelah balik. Kadang karena supaya bisa memuat dalam proposalnya, maka selain yang yatim pun dimasukkan. Maka ini harus diwaspadai, hati-hati. Karena yayasan-yayasan ini penyandang harta anak yatim ini banyak tergiur dengan gampangnya menguras harta dari mereka-mereka yang disodorkan padanya proposal. Maafum ya, Pak. Maka sebagai wejangan, nasihat yang sangat dalam ayat ini, agar kita memiliki kewaspadaan yang maksimal. Wala taqrabu, mendekat saja enggak boleh, apalagi menerjang. Itu dikatakan saddu dari'ah. Mendekat saja enggak boleh. Apalagi sengaja menerjang, maka lebih enggak boleh, namanya saddu dari'ah. Saddu itu membendung, dari'ah perantara. Seperti kita bilang, at-thariqu masdud, jalan tertutup. Lockdown. Nah itu. Thariq masdud. Oh, masdud. Tertutup. Al-babu masdud, pintu tertutup. Baik. Wa qawluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini lebih lagi. Kenapa disebutkan walau kana dza qurba? Karena yang namanya dza qurba memiliki kerabat, hubungan kerabat. Ini kadang jarang seorang itu bisa berbuat adil, sehingga disebutkannya secara khusus sebagai bentuk penuh perhatian. Mengambil kewaspadaan karena yang namanya dzakurba, dzukurba memiliki hubungan kerabat. Ini kadang seorang itu nggak mampu berbuat adil karena anaknya, karena bapaknya, karena saudaranya, karena kawannya yang dekat dan semisalnya, karena kerabatnya. Maka di sini dikhususkan disebutkannya wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan jika kalian berkata fa'dilu walau kana dza qurba, walaupun perkataan kalian terkait dengan hubungan kerabat. Hadza amrun bil adl fil qawli wal fi'li 'alal qarib wal ba'id. Ini adalah perintah dengan keadilan dalam perkataan dan perbuatan atas orang yang dekat dengan yang berkata tadi dan yang jauh, alal qaribi wal ba'id. Maka kalau itu ya saya perhatikan, mudah-mudahan kita diberikan sifat adil untuk setiap apa yang kita katakan terkait dengan permasalahan syar'i atau duniawiyah dalam perkara yang dekat ataupun yang jauh dari hubungan kita dengan orang-orang yang kita memiliki hubungan. Dan perkataan ini mutlak wa in qultum, apa yang kalian katakan secara mutlak, apa yang kalian katakan harus adil. Qala al-Hanafi rahimahullah ta'ala al-adlu fil qawli fi haqqil waliyyi wal aduwi la yataghayyar fir ridha wal ghadab. Al-adil, yang namanya adil dalam perkataan dalam haknya wali. Wal adu dalam haknya wali, yakni orang yang punya hubungan kerabat. Wal adu dan musuh tidak berubah dalam keadaan ridha dan marah. Nah ini ikhwah. Dan kadang seorang itu dalam hal seperti ini, ketika ridho senang ngomongnya, ketika marah nanti curang. Nah inilah yang harus diperhatikan, jangan seperti itu. Fal yakunu 'alal haqqi wa in kana dza qurba fala yamilu ilal habibi wal qaribi. Bahkan keberadaannya di atas kebenaran ketika tadi dia berkata wa in kana, dan sekalipun yang dikaitkan dengan perkataan tadi dari orang yang berkata memiliki hubungan kerabat, maka janganlah condong kepada
Al-Habib. Habib maknanya mahbub. Habib maknanya apa? Mahbub yang dicintai. Wal qarib yang dekat dengan dia. Al qarib sadiq, kawan. Paham ya, ikhwah? Maka di sini perhatikan, seorang itu diuji. Mampukah dia berkata al-haq walaupun mengenai orang yang paling dekat dengan dia? Baik keluarganya, teman kawannya atau musuhnya. Ketika berkata dengan musuhnya, apakah dia harus melampaui batas? Ini adalah suatu ujian ya, ikhwah. Kita diuji untuk berkata kepada siapa yang kita tidak senang dengannya atau yang kita senangi supaya berkata adil. Dan adil itu adalah ukurannya Al-Quran dan Sunnah, bukan perasaan, bukan kaumiyah. Ya kan? Bukan urusannya karena satu bangsa, satu negara, tidak. Tapi ukuran Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan karena jinsiyah, bukan karena suku atau kabilah. Dan inilah ya seorang itu teruji kejujurannya, keadilannya ketika berkaitan dengan orang yang dekat dengan dia atau musuhnya. Bagaimana mensikapi permasalahan? Apakah dia akan berkata adil atau curang? Atau keluar dari keadilan? Apa ya, Pak? Qala ta'ala wa la yajrimannakum yamna'annakum. Janganlah sekali-kali menghalangi kalian sana'anu, kebencian terhadap suatu kaum ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali lam ni la nahya. Kemudian fi'il mudhari yang dimasuki dengan la nahya ini ditakkid dengan nun taukid as-sakilah. Menunjukkan artinya adalah larangan yang ditekankan. Janganlah sekali-kali, jangan menghalangi kalian kebencian kalian terhadap suatu kaum akan kalian tidak berbuat adil. Artinya kebencian kita terhadap suatu kaum kita harus berbuat adil walaupun orang yang kita paling kita benci dalam perkaranya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuatlah wahai kalian berbuat adil. Karena berbuat adalah akrabu, lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka oleh itu perhatikan, syirik dikatakan syirik, bid'ah dikatakan bid'ah, kufur dikatakan kufur, walaupun terkait dengan bangsanya sendiri, terkait dengan kaumnya sendiri, terkait dengan kabilahnya sendiri, terkait dengan keluarganya sendiri. Nah, ini yang seorang itu teruji, mampukah melakukan hal ini? Maka kita senantiasa minta pertolongan dengan Allah, nasta'inu billahi ta'ala. Minta al-i'anah kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan sifat adil ini terkait dengan apa yang kita katakan berhubungan dengan keluarga dekat ataupun musuh, kawan ataupun musuh. Itulah menunjukkan kalau memang mampu berarti dia telah bisa mengkondisikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Kalau enggak maka seorang harus menanyai dirinya sendiri sebelum tanya kepada yang lain. Ini semua termasuk hukuk tauhid. Haknya tauhid yang harus dipenuhi oleh Bani Adam, khususnya seorang muslim. Wa qawluhu wa bi ahdillahi aufu. Ini juga termasuk perkara yang penting karena ditakdimkan makmulnya daripada amil. Benar-benar kalian harus memenuhi wasiatnya Allah.
Qala Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wassaakum biha fa'ufu. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, mengatakan, dan dengan wasiatnya Allah Ta'ala yang mana wasiat itu Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengannya supaya kalian memenuhinya. Dan di antara wasiatnya kepada adalah apa? Meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik. Dan meninggalkan syirik gak akan wujud itu secara sempurna, gak akan makbul peninggalan tersebut kecuali dengan melakukan tauhid. Gak mungkin meninggalkan syirik tanpa tauhid. Maka mereka dulu musyrikin di zaman jahiliyah, wa idza raqibu bil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum apa? Yusyrikun. Kalau mereka naik perahu di lautan dihempas oleh badai, mereka memurnikan doa hanyalah untuk Allah. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Maka kalau itu ikhlasnya tadi ketika di lautan enggak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya, tidak istiqamah dalam tauhid. Maka dengan demikian perhatikan wasiat Allah Ta'ala yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian memenuhinya. Ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimana kita memenuhi wasiatnya Allah, diantaranya adalah meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik gak akan makbul insyaallah kecuali melakukan tauhid, memiliki kelaziman terhadap tauhid. Wa ifa'u dzalika ifa aufa yufi ifaan, dan memenuhi wasiatnya Allah bi ayyuti'uhu bima amarahum bi wa nahum anhu. Bagaimana memenuhi wasiatnya Allah? Yaitu dengan upaya mereka mentaati Allah dengan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya, dan Allah melarang mereka darinya. Ini dipenuhi. Larangan yang paling terlarang adalah syirik yang paling terbesar. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Maka kalau itu perhatikan, tauhid ini harus benar-benar dijaga. Sudah kita sebutkan berkali-kali. Di mana karena manusia tertekan dengan kebodohan mereka sehingga syirik, kufur pun dianggap biasa dalam mulutnya, bahkan dipestakan. Pesta syirik diantaranya pesta demokrasi. Coba kalau pesta babi, ada yang mau makan? Nggak mau makan. Pak Yai nggak mau, jangankan Pak Yai. Pelacur saja nggak mau makan pesta babi. Orang Jawa, pelacur pun nggak mau makan babi. Ya. Ya. Tapi kalau pesta demokrasi itu syirik kufur, Pak Yai yang paling di depan. Nah. Ayo perhatikan. Padahal syirik kufur. Maka perlu dijelaskan kesyirikan dan kekufuran secara tuntas. Antum sering dengar gak namanya pesta demokrasi? Ini sudah latah umat Islam di negeri kita ini rata-rata dikit-dikit pesta demokrasi. Pesta demokrasi lah kok iso demokrasi ki, bro? Syirik, bro. Kufur. Bagaimana kamu pestakan? Coba kalau dibikin pesta makan babi mau? Penjudi, pelacur yang enggak sholat pun enggak mau makan babi. Ini kaum kita. Tapi kalau di pesta kufur mau, kenapa? Karena enggak tahu tentang hal tersebut. Kenapa enggak tahu? Karena dibodoh-bodohi oleh para ustadz-ustadznya. Nah itu. Dan ustadznya seperti keledai, himar. Nah itu. Baik. Kita ngomong ini sambil marah, bukan sekedar marah, bener.
Allah yang menilainya, kita marah. Di mana bahwasanya mereka menipu kaum muslimin. Para asatidah, para pak yai, para kuyaha. Baik. Wa ifa'u dzalika bi yuti'uhu bima amarahum bihi wa nahum anhu. Wa ayyamalu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau wasiatnya Allah? Mengamalkan terkait dengan tunutan kitab Al-Quran. Dan sunnahnya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika huwal wafa bi ahadillah. Itulah yang dikatakan wafa bi ahadillah. Itu yang dikatakan apa? Memiliki sifat wafa, memenuhi dengan wasiatnya Allah. Paham? Maka jangan main-main dalam perkara ini. Urusannya adalah neraka dan surga. Masalah syirik. Maka dzalika qala ghairu, demikian juga perkataan selain Ibnu Jarir. Maka dzalika qala ghairu Ibnu Jarir. Wa qalu dzalikum as-sakum bi la'allakum tadhakkarun tatta'idun wa tantahun amma kuntum fihi ay minal ma'asi. Dan perkataan Allah Ta'ala, dzalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu adalah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya supaya kalian tadhakkarun. Tatta'idun, itta'adha, mengambil nasihat. U'idha watta'adha. U'idha watta'adha. Dia dinasihati kemudian dia mengambil nasihat. Supaya kalian mengambil wejangan dan berhenti dari apa yang kalian berada di dalamnya sebelumnya, yaitu berupa maksiat-maksiat. Wal kufur wasit termasuk maksiat. Nah ini di negeri kita ya, kaum kita, nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita selamatkan. Dan mudah-mudahan Allah mengentas mereka dari sifat latah dengan syirik dan kesyirikan, bid'ah dan kebid'ahan, menjamur, mendarah daging. Kaum muslimin dilibatkan dengan kriminal bid'ah, kriminal syirik. Ya. Sebelum lahir sampai masuk ke liang kubur. Sebelum lahir dilibatkan dengan syirik. Hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan. Disambut dengan pesta syirik, pesta bid'ah. Setelah lahir demikian juga. Sampai mau mati, sampai mati. Ya. Diantar ke kuburan dengan juga acara-acara ritual bid'iyah. Nah. Maka beruntunglah sebagai kaum muslimin yang Allah telah menyelamatkan dirinya dari jeratan-jeratan mereka. Wa qawluhu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Wa anna hadha, dan ini adalah jalanku, mustaqima dalam keadaan lurus. Mustaqima keadaannya lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku ini. Wala tattabu, setelah diperintah untuk mengikuti, dilarang sekali langsung waktu, dilarang. Wala tattabu subul, dan kali mengikuti subul. Subul adalah jamak dari kata sabil, mufradnya jamaknya subul. Fatafarraqu bikum, fatatafarraqu bikum, fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang keadaannya lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti as-subul. Fatatafarraqu bikum, tak yang mudharaatnya dibuang. Kalau kalian mengikuti, maka dengan sebab itu namanya apa? Pak sababiyah. Ya. Pak apa? Pak sababiyah. Ya kan, masbuk bi nahi. Dengan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain dari jalanku ini, maka dengan sebab itu kalian akan terpecah belakan dari jalannya Allah SWT, tercerai-beraikan dari jalannya Allah Ta'ala. Nah, maka itu berarti kan menghindari sebab
Yang mencerai berai adalah perkara yang wajib. Bagaimana menghindarinya? Mengkondisikan diri dengan ahlu sunnah wal jamaah. Berhubungan dengan ahlu bidah, kalau memang harus seperti zaman kita ini nggak mungkin seorang itu menghindar cukup dengan sekedar perkara dunia. Karena mayoritas adalah mubtadi'ah. Berhubungan dengan mereka dalam perkara-perkara dunia saja, tapi dalam perkara agama waspada. Maka mengkondisikan bersama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk keamanan dari terceraikan dari jalannya Allah Ta'ala. Bagaimana mau coba-coba katanya untuk mewarnai menjadi akibat warna-warni dalam otaknya dan pikirannya. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala hadhi ayatun azimatun. Hadhi yani wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum. Ta mudhara'annya mahdhuf fatatafarraqa bikum an sabili. Kenapa ini fi'il mudhari'? Kenapa kalau ini fi'il madhi maka di situ akan ada fatafarraqat bikum? Ada ta'nisnya. Berhubung enggak ada maka di situ adalah fi'il mudhari'. Apalagi di situ adalah didahului dengan la nahiyah, fa-nya fa sababiyah. Apa? Nyetrum? Nyetrum kira-kira? Ayo. Berkata Imam Qurtubi, ini ayat yang sangat besar, ayat yang sangat agung. Hadi ayatun azimatun. Atafah. Diatafkan, diikutkan penyebutannya alamat taqaddama di atas apa yang telah lalu. Beberapa larangan dan perintah yang telah kita lewati. Di atas. Fa'innahu naha wa amara wa hadzarah. Tengok. Maka sungguh Allah Ta'ala naha melarang, wa amara dan memerintah, wa hadzar dan memberikan tahzir, peringatan. Tentang apa? Al-ittiba'i ghairi sabilihi. Tentang mengikuti selain jalannya Allah Ta'ala. Alama bayyanathu ala hadis sahihatu wa aqwalus salaf. Di atas apa yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih dan perkataan-perkataan salafus saleh. Paham ya, Pak? Jadi jangan saja dibaca kemudian enggak dipahami. Maka untuk menggauli kitab, ini ada caranya, di antaranya adalah membaca dengan ta'anni dan penuh dengan perhatian untuk memahami. Bukan yang penting lewat. Ya. Maka kalau itu perhatikan kita harus mengambil sebab yang syar'i untuk menjaga diri kita dari mengikuti jalannya selain jalan yang benar. Qal wa anna fi mawdi'i nasbin. Anna yang mana? Wa anna hadza sirati mustaqim wa anna hadza sirati mustaqim. Anna di sini adalah fi mawdi'i nasbin. Mana amilnya? Atlu. Amilnya atlu. Aku bacakan. Anna hadza sirati. Anna hadza ini adalah jumlah fi maudhi'i nasbin. Jumlah yang menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi dari fi'ilnya yaitu atlu. Fi'il dan fa'ilnya. Ya ini aku bacakan. Ini adalah jalan, sesungguhnya ini adalah jalanku. Paham? Demikian anil farra' wal kasai. Wa yajuz ay yakuna khafdan. Anna hadha sirati juga boleh keberadaannya dia adalah mahfuz, majrur. Ay wasaqum bihi wa bi anna ba harfu jar. Anna hadha sirati jumlah bi maudhi'i jar. Kalimat yang menduduki kedudukan jar. Qala was-siratu at-tariq. Wa anna hadha sirati, apa makna sirat? At-tariq. Alladhi wa dinul Islam. At-tariq adalah alladhi Naatnya tariq. Tariq itu bisa mu'annas dan bisa mudzakkar.
Tariq qad yu'annas wa qad yudzakkar, tergantung siaknya dan penggunaannya. Sirat adalah tariq yang mana itu adalah agama Islam. Jadi apakah kalau sudah Islam sudah? Islam yang dari sisi makna yang benar. Islam maknanya adalah istislam, berserah diri. Bagaimana Islam demokrasi? Enggak ada Islam demokrasi. Enggak ada. Bahkan Islam dan demokrasi adalah enggak pernah ketemu di dunia dan di akhirat. Batil indana wa indallahi ta'ala. Boleh dikatakan sama. Mustaqiman nasbun alal hal. Maka kita katakan wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku dalam keadaan lurus. Karena maknanya adalah hal. Wa ma'nahu mustawiyan qayyiman la i'wijaja fihi. Makna mustaqiman adalah mustawiyan lurus, tidak bengkok, qayyim benar-benar lempeng. Sejauhnya apa lempeng? Ngerti lempeng? Apa? Padahal lurus. La wijaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Lah kok mau ditawar? Ditawar sehingga akhirnya apa? Sudah bengkok, sudah muret-muret, masih dianggapnya kenceng saja, lempeng saja. Maka enggak boleh tawar. Fa'amara bittiba'i tariqi alladhi tarraqahu ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarra'ahu wa nihayatu al-jannah. Maka Allah memerintah bittiba, supaya mengikuti jalannya Allah alladhi, jalan yang telah dibikinkan oleh Allah melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disyariatkannya oleh Allah. Wa sara'ahu. Bayyanahu. Telah dijelaskan. Wa nihayatu, dan ujungnya. Jalan ini adalah al-jannah. Ujungnya adalah jannah. Maka itu perhatikan. Jangan ketika kita ditanya oleh orang tua kita, bagaimana masa depanmu nak kalau nggak punya ijazah? Masa depan kita adalah dijanjikan oleh Allah al-jannah. Kalau kita mengikuti tauhid, mafhum? Siapa yang nggak usah repot. Bagaimana masa depanmu nak kalau nggak mau belajar? Sudah skripsi semester 7 nggak dilanjutkan, ya kan? Nah itu. Kita bilang kita akan lanjutkan semester sampai mati. Nah gitu. Terus semester. Gitu. Kenapa? Karena ujian adalah hidup ini adalah ujian. Semester dalam maknanya apa? Ujian. Iya toh. Kita terus semester dari pagi sampai pagi. Menghadapi ujian. Baru keluar diuji mata kita, tangan kita, telinga kita. Itu semester. Ya kan? Bukan cuma semester middle semester pertengahan katanya. Bukan pertengahan, bukan pinggiran, bukan ujungan, bahkan terus semester. Mid semester. Apa mid? Itu artinya tengah ayo. Tapi perhatikan. Bahkan hidup kita adalah penuh dengan semester. Cuma 7. Mana 7? Ya. Dari detik ke detik sampai akhir hayat kita adalah sampai akhir hayat. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu semester. Yang gagal siapa? Abu Jahal dan Abu Thalib gagal. Ya kan, diuji. Rasulullah menguji. Qul ya amik. La ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Ujian terakhir, ya enggak lulus. Ya, kenapa? Karena kawannya. Nah itu. Masa kita mau disuruh sudah semester 7 berkawan dengan, ya kan? Orang-orang yang enggak baik. Guru kita kadang enggak bisa soalan. Jangan sholat saja enggak bisa. Enggak sholat enggak iso.
Ngeselono gak iso. Ya kan? Dhuwur ngisor padha melepeti. Air. Kita perhatikan. Wa nihayatul jannatu wa tasabbat minhu at-turuq. Nah, matasa'abat minhu turuqat, bercabang darinya jalan-jalan. Beberapa jalan. Faman salakal jaddatan najah. Maka barang siapa menempuh jalan yang lurus, dia akan selamat. Itu al-jaddah. Jalan yang lurus. Faman kharaja ila tilka turuq afdat bihi ila nar. Barang siapa yang keluar dari jalan yang lurus menuju kepada jalan yang lain tadi, afda yufdi ifda, mengantarkan jalan-jalan tadi dia kepada neraka. Nas'alullah al-afiyah. Qala Allah Ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili ay tamilu bikum. Tamilu ini adalah ta'i tak mudhara'ah, dhamirnya hiya. Kenapa? Karena subul adalah muannas. Maka jadi tamilu. Fatamilu bikum wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi itu. Maka dengan sebab kami mengikuti jalan-jalan itu, maka jalan ini akan menyondongkan, menyelewengkan kalian dari jalannya Allah Ta'ala. Coba-coba bercadar, ya, jubah setengah betis, jenggot sampai dada, batuknya kayak dengkul sapi, lungon nang TPS. Nah, ngerti batuk dengkul sapi? Ngecap dengkul sapi batuknya. Ya, apa dengkul sapi? Hah? Kata si mobil batuknya ngecap dengkul sapi katanya. Saya boleh ngomong itu. Perut batul bakor katanya. Kayak dengkul sapi. Nah, gosong. Ternyata apa? Hah? Ngikuti hizbiyah. Yang mana hizbiyah kata mobil bulu alaiha. Partai-partai uyono, kencingono katanya. Ah, itu semua beliau ngomong, saya cuma menirukan saja. Dalam kitabnya Qamul Mu'anid ada 2 tempat. Cari sana. Bulu alaiha. Nah. Baik. Rawi Imam Ahmad an-Nasa'i wa ad-Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim was-Sahahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Tengok di sini, thariqah dakwah. Thariqah dakwah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Itu thariqah dakwah. Khatta lana. Mana sih? Khatta Rasulullah sallallahu khattan biyadihi. Jadi Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, menggambarkan jalan. Itu namanya thariqah berdakwah yang Rasulullah contohkan. Boleh? Nah, itu contoh thariqah syar'iyyah. Kemudian Rasulullah berkata, "Hada sabilullah mustaqimah." Ini adalah jalannya Allah dalam keadaan lurus. Summa khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimalihi, kemudian setelah itu membuat garis-garis di sisi kanan dari garis yang pertama tadi dan di sisi kiri dari garis yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Wa hadhihi subulun." Dan semua jalan ini yang ada di kanan dan di kiri ini, laisa minha sabilun illa wa alai syaitanun yadu ilaihi. Tidak ada jalan dari jalan-jalan ini seluruhnya yang ada di kanan dan di kiri ini, melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mahfum? Jadi selain jalannya Allah adalah penuh dengan syaitan. Jalan organisasi, jalan demokrasi, jalan hizbiyah, partai, semuanya adalah syaitan di situ nongkrong, mengintai orang-orang yang mau lewat di situ, dicaplok. Nah, apa? Semakora kemudian Rasulullah membaca, tapi enggak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak, langsung saja wa anna hadzal siratal mustaqima. Kalau ditambah a'udzubillahi minasyaitonir bid'ah. Itu bukan thariqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma qara'a kemudian membaca kata Abdullah bin Mas'ud tanpa membaca ta'awud. Paham? Juga tanpa diakhiri dengan shadaqallahul azim. Nah, ini muhdats. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi karena Rasulullah enggak mengatakan, maka enggak kita katakan. Tsumma qara'a kemudian Rasulullah membaca wa anna hadza sirati mustaqima wattabi'u wa la tattabi'us subul al-ayatah. Jadi setelah membuat garis-garis tadi dan setelah menjelaskan tentang makna garis tadi sebagai bentuk permisalan, Rasulullah kemudian membaca ayat ini wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Wa an Mujahidin wa la tattabi'us subul qala al bid'ah was syahawat. Apa itu subul? Yang akan mencerai dari jalannya Allah. Al bid'ah bid'ah dan syahawat. Paham? Nah itu. Maka kalau itu kita harus mengenal itu apa bid'ah, apa itu syahwat untuk kita hindari. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa fihi. Seorang penyair mengatakan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan. Walakin tapi untukku menghindari darinya. Barang siapa yang enggak bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek akan terjatuh dalam kejelekan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa fihi. Jadi kita harus tahu tentang bid'ah, tentang syahwat untuk kita hindari darinya. Jadi anak-anak kita harus kita didik dengan usul mengenal bid'ah. Apa itu bid'ah? Bagaimana pembebarannya? Apa itu definisinya? Siapa yang amal definisi bid'ah? Definisi yang mu'tabar dari Imam Syatibi. Man yahfaduha? Man yahfaduhu? Terus? Man yahfaduhu. Ayo, siapa yang hafal? Baris. Al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Itu definisi bid'ah yang mu'tabar indah Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Tariqah dalam agama, cara dalam agama, cara di mukhtara'ah dibikin-bikin. Tudai syar'iyyah dan menyerupai tata cara syar'i. Yuqsadu bisuluk alaiha, tujuannya ditempuh atas jalan tersebut, cara mukhtarah tadi, muhdas tadi, untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudai syar'iyyatah yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu, definisi yang mu'tabar tentang masalah bid'ah. Dengan demikian, ya kan? Perkara bid'ah adalah perkara yang terkait dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Yang caranya adalah dibikin-bikin, yang menyerupai syar'i tapi tidak syar'i. Maka dengan demikian perkara bid'ah, perkara syahwat ini harus kita kenal agar dengan mengenal itu kita bisa menghindari darinya. Kalau enggak terjerumus dalam bid'ah dianggapnya sunnah, begitu syahwat dianggapnya taat. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah walinadhkur lam amr. Lamar walinadhkur fi siratil mustaqimi qaulan wazizan. Apa makna waziz? Apa maknanya? Bedar. Apa makna waziz? Ayo. Apa kira-kira makna waziz? Mas Dedi. Ringkas. Ayo, santa. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, walinadhkur supaya kita menyebutkan
Tentang makna siratal mustaqim, kita menyebutkan qaulan wazidan, perkataan ringkas. Kenapa? Fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifati wa muta'alliqatihi. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa tariqul lahi alladhi nasabahu li ibadihi musilan lahum ilaihi wala tariqa ilaihi siwahu. Tengok, wala tariqa ilaihi siwahu. Jalan menuju Allah cuma satu. Bukan beberapa jalan sebagaimana anggapan mereka, banyak jalan menuju Roma. Itu adalah gombalnya Omai Rama. Nah. Paham ini, perhatikan itu. Tukang gombal. Wala tariqa ilaihi siwahu, enggak ada jalan menuju kepada Allah kecuali selainnya enggak ada. Cuma itu tok. Silakan kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang, habisnya waktunya. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.